Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Lira Natasha dengan NIM 1911523010 dan rekan saya sendiri Novel Valentino dengan NIM 1911521019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manipulasi objek dan file pada Java. Sebelum masuk tentang manipulasi file dan objek pada Java, saya akan menyinggung sedikit tentang penjelasan objek dan file pada Java. Objek di sini adalah instance class dari jika kelas secara umum merepresentasikan template sebuah objek dan merupakan hasil instansi kelas sebuah instance adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri, dan sebuah kelas dapat digunakan untuk membuat objek dari suatu kelas. Sedangkan file pada Java ini yaitu untuk manipulasi file di Java nantinya dan menyeratkan, membaca dari dan menulis data ke sebuah file. Lalu kelas file ini dari paket java.io memungkinkan kita untuk bekerja dengan berbagai format file. Java IO Stream ini merupakan dasar operasi input-output dalam Java yang menggunakan package java.io sebagai package utama. Lalu stream adalah representasi sebuah abstrak dari input dan output device, di mana aliran bytes akan ditransfer seperti file dalam hard disk. Nanti file pada sistem remote atau printer, kita dapat membaca dari data dari input stream yang dapat berupa file, keyboard, ataupun komputer remote nantinya. Sedangkan untuk operasi penulisan tersebut berarti kita menulis data pada output stream. Lalu package java.io ini akan mendukung dua tipe stream, yaitu binary dan karakter stream. Di mana binary ini merupakan data berupa bit atau data binary. Sedangkan karakter adalah tipe khusus untuk pembacaan dan penulisan teks atau karakter. Lalu untuk menggunakan kelas file, kita perlu membuat objek kelas dan menentukan nama file atau nama directory. Selanjutnya, objek file yang kita buat tadi dapat merepresentasikan sebuah file yang akan menjadi penampung data yang akan kita cetak nantinya. Lalu kita dapat mengisinya dengan nama file yang diinginkan maupun direktori berupa folder. Namun kita harus tetap ada file utamanya, contohnya seperti file data sama dengan new file, file folderku garis miring data.txt. Lalu selanjutnya jika folder itu tidak ada, maka akan terjadi error, sehingga kita harus buat dulu foldernya. Tapi jika ingin membuat folder otomatis dan jika folder itu tidak ada, tentu saja bisa. Akan saya jelaskan di post berikutnya. Untuk objek print writer untuk mencetak ke file yang sudah dibuat. Lalu objek file writer dapat membantu bagaimana file disimpan, apakah data baru akan ditambahkan jika bernilai true ke file lama atau ditimpa dalam kondisi false, maka akan pindah ke file lama. Di sini kita dapat melihat dari tabel di bawah ini manipulasi filenya. Untuk sintaks-sintaks dan tipe dan deskripsi kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada can read sintaksnya, bertipe boolean. Ini nanti akan menguji apakah file data dapat dibaca atau tidak. Lalu untuk sintaks can write dalam tipe boolean, ini nantinya akan menguji apakah file dapat ditulis ataupun tidak. Maka selanjutnya untuk sintaks makdir bertipe boolean, maka nanti akan kita membuatnya sebagai directory. Lalu selanjutnya untuk memanipulasi objek, di sini terdapat dua sintaks. Yang pertama import java.io file writer, maka ini nanti akan mengatur objek yang akan kita simpan nantinya. Lalu untuk import java.io print writer, nanti ini akan bisa mencetak objek yang telah kita simpan di dalam file tadi.
Selanjutnya, untuk melakukan manipulasi, kita tuh akan diperlukan exception atau error handling untuk mengatasi jika terjadi error pada program yang kita jalankan tadi. Hal ini untuk tentunya nanti akan dimanipulasi, tidak terkait langsung dengan program. Lalu maksud dari exception tadi tuh di sini adalah kondisi abnormal, di mana peristiwa yang mengganggu aliran normal instruksi saat kita menjalankan program tadi. Maka exception handling merupakan fasilitas di Java yang memberikan fleksibilitas kepada developer untuk menangkap bug atau kesalahan yang terjadi ketika program tadi berjalan. Lalu terdapat 5 keyword yang penting dalam Java dalam hal exception handling tadi. Yang pertama, try keyword. Ini digunakan untuk mencoba menjalankan blok program. Lalu kita bisa kemudian mengenai di mana munculnya kesalahan yang ingin kita proses tadi. Lalu untuk catch, kegunaan keyword ini yaitu untuk menangkap kesalahan atau bug change yang terjadi dalam blok try. Dan yang ketiga, finally keyword. Ini merupakan keyword yang menunjukkan bahwa blok program tersebut akan selalu dieksekusi meskipun adanya kesalahan yang muncul ataupun tidak ada. Selanjutnya, untuk throw keyword, ini digunakan nanti untuk melemparkan sesuatu bug yang dibuat secara manual. Dan untuk keyword yang terakhir, yaitu throws keyword, di sini kita dapat membedakan throw keyword dan throws keyword. Di mana bedanya? Kalau throws ini digunakan dalam suatu metode atau kelas yang mungkin menghasilkan suatu kesalahan yang perlu ditangkap oleh errornya. Lalu selanjutnya, penjelasan codingan akan saya lanjutkan kepada Novel. Baiklah, saya sekarang akan menjelaskan beberapa contoh codingan dari manipulasi file object. Pertama kita buat dulu Java projectnya, nama manipulasi kelasnya itu kelas program static void semuanya. Pertama kita buat dulu import Java-nya, import java.eu .file Baiklah, ini merupakan contoh codingannya setelah saya buat. Jika kita run codingan ini, maka kita buat namanya Novel Budi dengan tanggal lahir 2000. Jadi umur Budi itu 20 tahun dan data berhasil ditambahkan.
dapat kita lihat di manipulasi file dan objek. Ini dia dari data mahasiswa, file mahasiswa.txt. Kita buka Budi 20 tahun. Maka file yang kita buat telah berhasil kita buat. Lalu untuk yang kedua, kita bisa menggunakan mengubah nama filenya. Pertama kita hapus dulu. Untuk mengubah nama filenya, kita buat file data new file. Mahasiswa itu nama dari file kita tadi. File baru, new file, dengan kita ubah dengan nama file kita baru untuk nanti mahasiswa. Sekarang kita membuat namanya mhs.txt. Ini merupakan metodenya atau sintaksnya, itu data.rename atau dulu kita ubah baru. Kita harus tambah braille-nya, sort braille file berhasil di rename atau diubah nama. Kita jalankan, lalu akan keluar sebuah instruksi file berhasil di rename. Kita lihat apakah berhasil. Filenya berhasil di rename dengan namanya MHS yang tadi, seperti yang tadi, dengan datanya tetap seperti Budi 20 tahun. Lalu untuk yang selanjutnya kita bisa mengetahui berapa ukuran file yang telah kita buat tadi dengan cara file data new file mhs.txt, nama file kita tadi. File kita tadi, try data dot create new file, kita create new file, ulang ukuran sama dengan data dot length kita kasih
kita ada ukuran dari file yang kita buat tadi, kita dapat itu 16 byte. 16 byte, mari kita lihat apakah betul 16 byte. Nah, benar 16 byte, maka kita sudah mengetahui ukuran filenya. Jika misalnya kita salah dalam menginputkan nama file yang kita cari, maka akan di exception dan mengeluarkan kata folder tidak diketemu. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus file tadi, kita hapus kembali. Kita buat file data, new file, mhs.txt, data kita gunakan sintaksnya data delete, koma, lalu kita berikan perintah untuk mengetahui apakah itu berhasil tidak ya. Data berhasil dihapus. File berhasil dihapus. Kita run. Ntar hapus file ini mhs.txt. Oh maaf, ingat untuk semuanya untuk tanda petik 2. Kita run, maka keluar pemberitahuan file berhasil dihapus, dan kita lihat filenya sudah tidak ada. Mungkin sekian contoh codingan yang saya berikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.